Halo guys, kembali lagi ke podcast kita yaitu Bincang Santai. Di studio ini kita udah kehadiran 5 orang, yaitu ada Mas Rian, Mas Tian, Mas Fitrah, dan Mas Salman. Halo guys. Halo, Halo guys. halo. Halo Mas. Oke. Jadi pembahasan podcast kita hari ini mungkin kita akan membahas apa saja sih insight yang kita dapatkan selama 4 hari berjalannya pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan di PPKOM 7 Banjarmasin. Jadi kita mulai dulu dari hari pertama ya, dari Mas Fitrah lah. Kita coba dulu gimana sih kesan-kesannya yang setelah mendalami wawasan kebangsaan dan bela negara pada hari pertama. Silakan Mas Fitra. Kalau menurutku sih hari pertama itu penting dan menarik banget ya materinya ya. Kayak kita itu dikasih pondasi dulu, kita dikasih tahu kalau selama ini itu kan kita cuma tahu mungkin wawasan kebangsaan itu cuma teori ya. Tapi kemarin kita dikasih Betul. lihat kalau itu tuh pondasi mental kita. Kita jadi tahu juga kenapa kita harus peduli sama negara, kenapa persatuan Iya, itu nomor satu gitu sih. betul. Setuju sih saya. Jadi kan kita nggak cuma buat kerja aja kan, tapi tahu tujuannya dari memahami wawasan kebangsaan itu apa gitu kan. Nah setelah kita punya pondasi yang kuat, eh, kecintaan kita kepada bangsa lah intinya ya kan. Jadi kita langsung lah ke teman kita yang yaitu menurut teman kita itu poster dan podcast yang kita bikin ini seperti apa sih menurut dari Mas Tian ya? Mas Tian atau Mas Rian ya? Mas Rian. Saya aja deh, Mas. Hari kedua. Oke, lanjut. Mas Salman itu. Boleh Mas Salman dulu. Boleh. Nah, ini terkait Salman aja dulu ya kan. poster ini. Nah, ini yang seru buatku itu kayak cara keren kita nunjukin kalau ASN itu juga bisa kreatif. Poster ASN bela Betul. negara itu kan kayak bukti tuh. Kalau bela negara itu nggak harus di medan perang, tapi bisa dari hal-hal yang kita lakuin setiap hari gitu. Kayak kerja jujur, anti korupsi, terus podcastnya juga kita bisa ngobrolin ide-ide gila buat bikin kementerian kita makin oke tuh. Iya, betul sekali. Kan kita adalah Gen Mood ya kan, walaupun mukanya tua, Siap. penting Boleh nambahin dikit nggak nih? umurnya masih muda kan. Boleh, silakan, Boleh Mas, silakan Mas boleh. Tian. Kalau menurutku sih di hari ketiga kan kita bahas akhlak tuh bangkit PUku Jaya Bangsaku. Itu visualisasi dari Oh, iya. semua yang kita omongin. Ah. Gambar itu bikin kita sadar kalau setiap kerja keras kita bangun jalan, jembatan tuh bukan cuma proyek, tapi ya itu kontribusi nyata bikin bangsa kita jaya. Aku jadi makin semangat sih lihatnya. Wah, mantap sekali cuy. Iya sih, itu kan salah satu eh, bangkit PU kita dalam membangun infrastruktur ya kan. Benar. Dari karya seni itu juga Itu kan yang paling berkesan. iya, betul. Jadi kan visi langsung diwujudkan dengan aksi yang kreatif. Nah, dari karya seni itu apa sih yang paling berkesan buat Mas Rian ya kan dari aksi kreatif tersebut? Kalau saya sih visualnya nggak realistis. Ada tim yang kerja sama, terus ada yang bawa gerobak, ada yang pasang balok. Itu ngasih pesan kuat. Kalau kerja besar itu butuh kolaborasi, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Di namanya kerja besar kita nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa tanpa alat juga.
kan Indonesia kan wilayahnya sangat luas toh. Masa kita kerjain Benar. sendiri kalau nggak sama bantuan alat dan bantuan orang lain ya kan. Namanya manusia makhluk sosial juga. Itu sih setuju sih kalau yang itu. Tapi kan semua itu butuh kerja tim tuh ya kan. Di hari terakhir kita ini kita langsung Mm-mm. terjun ke lapangan yang dimana kita mengadakan survei dan identifikasi isu. Nah, menurut Mas Rian nih, gimana pengalamannya setelah melaksanakan hal tersebut? Kalau kemarin dari yang survei itu ya, kalau hari keempat itu menurutku real action banget sih. Survei Bhinneka Tunggal Hmm, Ika itu kan kayak kita langsung ngecek kan, beneran nggak sih iya, nilai-nilai betul. toleransi itu ada di masyarakat. Terus Ah, ah, metode identifikasi itu juga alat yang penting. Kita jadi tahu masalah itu ah. bukan cuma di permukaan, tapi kita bisa gali akar masalahnya. Jadi solusi yang kita Ya, tawarkan itu benar-benar efektif. iya keren sih itu. Jadi kan nggak cuma kerja tapi juga cerdas dan terukur ya kan. Nah dari Iya semua benar. rangkaian ini, dari wawasan kebangsaan, identifikasi isu. Nah kalau dari Mas Fitrah nih, kalau dirangkum nih, kira-kira kesimpulan utamanya apa sih? Kalau menurut saya kesimpulan utamanya sih kita nggak cuma bisa mikir doang. Jadi kita harus berani beraksi. Wawasan kebangsaan kasih kita pondasi, terus media kreatif kayak poster dan podcast itu jadi cara buat kita beraksi. Dan survei serta identifikasi isu itu jadi cara kita buat berevaluasi. Jadi semuanya itu Oh saling iya, melengkapi sih. Iya benar betul. ya. Heeh. Setuju tuh aku tuh. Ini kayak bukan cuma latihan, tapi ini kayak roadmap buat kita sebagai ASN gitu. Kita punya visi, kita punya cara buat mewujudkan, dan kita punya cara buat evaluasinya. Iya, mungkin ada tambahan? Pokoknya intinya ya dari semua yang kita lakuin, kita diajak buat jadi ASN yang nggak cuma mikir kerja, tapi juga mikir strategi dan apa dampaknya. Iya. Yang paling penting sih semua ini balik ke lagi satu hal ya, persatuan dan kolaborasi. Tanpa itu kita nggak bakal bisa capai semua ini sih. Benar-benar. Nah, iya, itulah diskusi kita kan. Saya, kalau dari aku sih nyimpulinnya, misalnya semuanya itu saling berkesinambungan antara wawasan kebangsaan, terus kemudian ide kreatif di zaman digital saat ini, apalagi ditambah lagi kita-kita ASN ini adalah salah satu gen mood yang sering dikenal Gen Z atau apalah yang sekarang lagi kan yang lagi tren-tren ini kan. Yang penting kan Hmm. kita udah berbagi. eh, jadi itu saja sih kesimpulannya. Semoga dari hal yang kita lakuin ini bisa berdampak dan berdampak untuk yang lebih baik dan kita untuk kreatif dan terus untuk Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja uh, bincang santai kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bangkit bangsaku. Jayalah. Jayalah Jayalah. bangsaku. Sampai jumpa. Oke, Sampai sampai jumpa. jumpa. Dadah guys.